di video. Kita lihat kembali sifat dari Nikita. Memang mula-mula orangnya cukup sering mengkritik dan cukup berani. Jadi dalam hal ini memang merasa suatu kekecewaan dalam apa yang dikemukakan. Jadi dengan kekecewaan ini dibantah keras dan bahkan meminta bantuan ke Pak Prabowo supaya hukum ini lebih ditegakkan. Jadi dari suku sudut bahwa minta hukum ini ditegakkan, ini kan permintaan masyarakat pada umumnya kan juga begitu, sangat kecewa terhadap hukum, dan ini yang dikemukakan oleh Nikita. Jadi kita lihat bahwa memang khusus dalam hal itu memang dukungannya itu tetap banyak. Tetapi kalau Niki bersikap seperti tadi usai kelar persidangan, itu bentuk meluap emosi dia karena tidak puas dengan hasil sidang tadi itu, atau seperti apa? Ya, jelas tidak puas dan sudah melihat bahwa kok ini tidak sesuai dengan seharusnya ya. Ini yang dilihat. Jadi jelas kita belum tahu hasil akhir, tapi diperkirakan kalau sudah begitu kok berat sebelah itu diperkirakannya. Jadi jelas sebelum itu terbukti ya teriak-teriak dulu. Bu, tapi itu bentuk, selain bentuk kekecewaan Nikmir seperti itu, apa memang itu udah suatu perilaku hal yang menurut netizen tuh biasa dia ngelakuin itu setiap persidangan, ada aja dramanya, gimana? Ya, memang betul. Jadi itu dianggap suatu drama juga, tapi khusus dalam kata-kata dalam hubungannya penegakan hukum itu memang kata-kata yang sebenarnya kebanyakan masyarakat juga kecewa terhadap hukum. Bu, tapi ciri orang yang biasanya cemas ketika mendapatkan masalah besar itu ada nggak sih Bu yang dihadapi saat ini dengan Niki? Sekarang cemas kan ada macam-macam responsnya. Ada yang cemas sehingga dia kecewa sekali dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang teriak-teriak. Dalam hal ini sesuai dengan sifat dari Nikmir, dia akhirnya teriak-teriak. Dan kebetulan teriak ini sesuai dengan apa pandangan masyarakat terhadap hukum. Ini yang mendapatkan dukungan dari masyarakat. Bu, ini bisa dibilang pembunuhan karakter nggak sih Bu? Karena dia sudah hampir 3 bulan lebih dan bahkan sekarang ini sidang perdana Bu. Tapi kita lihat ekspresinya terkadang senang, terkadang duka, itu karakternya terbunuh nggak sih Bu atau seperti apa Bu? Sekarang kita lihat sesuai dengan masing-masing ya. Dia kan orangnya sifatnya begitu kan, dan dia juga cukup pandai memainkan sandiwara juga. Jadi dalam hal ini dia memainkan sandiwara untuk menarik perhatian mereka yang mendukung Nikmir. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau pemerintahan Ali seperti Ibu, mentalnya kena Bu? Mentalnya ikut kena kecewa dalam hal kecewa, dan kekecewaan itu diungkapkan dengan bersikap seperti itu ya Bu? Sikap yang keras. Bu, tapi kalau untuk orang-orang yang punya rasa cemas berlebih seperti itu biasanya bisa nggak sih Bu diobati selain mendekatkan diri ke Tuhan, ada lagi nggak terapi-terapinya gitu? Sebetulnya tetap bisa, tapi sekarang yang perlu kita mau mengobati, terserah secara agama, secara ilmu atau secara apa. Tapi sekarang tinggal apakah orangnya mau. Orang yang mempunyai sifat tertentu, kalau dia tidak mau berubah, juga tidak akan berubah. Nah, kalau dengan posisi Niki yang sekarang ini Bu, perlu kontrolin dengan psikolog atau psikiater juga nggak sih Bu? Sekarang sampai seberapa jauh hal ini mengganggu dan sampai seberapa jauh Nikmir mau untuk mengurangi emosinya. Jadi nomor satu adalah kalau kita mau merubah mental seseorang, motivasinya bagaimana? Apakah mau atau tidak mau? Kalau dia tetap saya senang dengan sifat saya seperti ini, ya tidak akan berubah. Sangat sulit sekali untuk berubah. Tapi netizen menganggap terlalu lebay katanya Bu.
Lebay, ya lebay ada lebay sesuai dengan kebiasaan dia. Jadi kita kembali bahwa sifat dari dirinya tetap akan terbawa. Nah, dia kan juga sampai menyebut permintaan pertolongan kepada Pak Prabowo yang tadi Ibu sampaikan di awal tuh Bu. Hal wajar juga nggak sih Bu dari yang meledak yang kita tahu dulu dia sempat ngata-ngatain ajudannya Pak Prabowo, terus sekarang malah minta pertolongan. Ya sekarang kita kan tergantung kasusnya ya. Kalau memang dalam hal ini dia ingin meminta pada Pak Prabowo, itu hak setiap orang kan, mau meminta atau tidak. Tapi apakah akan ditanggapi itu jadi pertanyaan. Tergantung juga kesalahan dari Nick Mir sampai seberapa jauh. Lalu kita lihat lagi persoalan yang hubungannya dengan pengadilan itu jauh terlalu banyak. Apakah mungkin akan betul-betul mendapatkan perhatian? Kalau mendapatkan perhatian dari jaksanya itu lebih mungkin daripada mendapatkan perhatian dari Pak Prabowo yang masih tersangkut masalah Pertamina, terus Raja 4, terus 40. Jadi itu kan semuanya dan masih banyak lagi yang belum terselesaikan. Bu, tapi kalau untuk Nick Mir sendiri dengan penampilan yang hari ini juga tampilnya entry, itu juga menutupi rasa keterpurukan selama di dalam sel juga nggak sih Bu, sebagai bentuk? Ya, apa yang dia rasakan itu tetap akan terpengaruh. Karena tapi sifat dasar dia juga tetap akan dibawa. Jadi kita tidak terlepas dan bahwa responsnya memang cukup luar biasa ya, bukan sekedar asal-asalan, bukan sekedar, tapi lengkap dengan ledakan-ledakannya. Nah, dari emosional itu di belakang itu kan banyak nih Bu, sahabatnya, para fans yang menyambut kayak untuk memberikan support ke Nicky. Lalu dari marah tiba-tiba menjadi stabil dengan yang dia ceria, happy gitu. Itu juga suatu bentuk dukungan support atau memang orang kayak punya dua kepribadian atau seperti apa sih Bu? Sebetulnya bukan dua kepribadian ya, tapi dua sifat yang diutarakan. Dia kesal, dia nyatakan kekesalannya, dia akhirnya marah, dia marah lagi, dinyatakan kemarahan. Itu kembali lagi sesuai dengan sifat dia pada umumnya kan, bukan hanya pada saat ini. Tinggal besar tidaknya kemarahannya itu memang mungkin berbeda di persoalan yang sekarang. Kalau orang yang cenderung emosional terus menutupi rasa cemas, identik dengan memang selalu berpenampilan rapi kah, atau memang ada yang lebih kayak berantakan gitu Bu? Nah, itu tidak perlu orang dengan emosi atau apa bisa berantakan apa enggak. Ada sifat rapihnya, ada sifat juga untuk ya berantakan, atau sifat emosi, sifat apa itu sifat yang tidak terkait secara langsung. Bu, ini kan setiap kali dalam persidangan ada aja nih Bu yang hal-hal baru yang ditunjukkan oleh Nicky, yang bikin netizen sampai mencap. Pasti ada aja nih selesai sidang, entah yang sebelum-sebelumnya mohon maaf nih Bu, dia lempar sesuatu di ruang persidangan, terus sekarang ini kan yang teriak. Itu biasanya bisa nggak sih Bu sifat seperti itu diubah atau minimal dikurangi untuk itu kan sifat emosinya. Sifat emosinya dilontarkan dalam macam-macam bentuk. Sekarang kembali lagi, kalau mau dikurangi, tinggal Nick Mir apakah memang mau sifat itu hilang. Kalau dia tidak mau, maka sulit sekali untuk akhirnya bisa dikurangi. butuh seseorang kah Bu untuk membantu dia mengontrol ketika dia akan meluap gitu? Ada orang yang harus emang dia takut ya atau seperti apa gitu Bu, dengan sifat orang yang seperti Nick Mir lah misalkan? Ya, kalau dilihat sifatnya sebetulnya kurang takut orang ya. Itu sifatnya, minimal kurang takut dalam segi kata-kata. Kan tiap kali dibantah, kata-kata dibantah. Tuh Bu, mungkin ada pesan bijak atau nasihat yang bikin orang yang emosionalnya nggak stabil untuk bisa meredam, seperti apa sih Bu?
Kembali lagi, kalau seorang terlalu emosional mau meredam, itu kembali si orangnya mau atau tidak. Jadi kita bayangkan, kita orang emosional, kita tidak mau meredam, nasihat siapapun tidak akan diikuti. Tapi kita mau, di situ baru kita mau, tapi tidak bisa. Baru di situ kita berikan bantuan, terserah bantuannya disesuaikan dengan apa yang cocok bagi dirinya.